Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas C kelompok 7 akan menampilkan studi kasus tentang sensitivitas anak berkebutuhan khusus atau ABK. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulfara Mawati dengan NIM 230210101051. Perkenalkan, saya Dedi Irawan dengan akhiran NIM 103. Untuk pembahasan kami pada video kali ini, yang pertama ada pengertian dari anak berkebutuhan khusus atau ABK. Yang kedua ada faktor sensitivitas pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dan yang terakhir adalah cara menangani sensitivitas pada anak berkebutuhan khusus atau ABK. Namun sebelum itu, mari kita simak video berikut. Kakak buta ya? Terus saya diam. Gak mau dijawab. Nanti takut diketawain. Kalau teman-teman ngatain, ya udah biarin. Aku lanjut nulis aja gitu. Anak-anak ini mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi menurut saya. Seperti perhatian sedikit dia akan merasa GR ya bahasanya ya. Satu kasus ada anak kita yang akhirnya hamil di luar nikah itu dengan tukang bangunan. Ketika ditanya karena sering digodain, hai cewek, mungkin nggak hanya itu ya. Karena dia merespon, akhirnya direspon juga oleh tukang bangunan itu, ya akhirnya terjadilah sesuatu hal yang sebenarnya tidak diinginkan, yang hamil di luar nikah. Dan solusi untuk kasus seperti ini, biasanya anak-anak kita alihkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, seperti olahraga, keterampilan-keterampilan yang lain. Jaga mereka, tetap kasih mereka perhatian yang lebih, agar mereka juga tidak mudah untuk mencari perhatian di luar yang tidak kita inginkan. Anak berkebutuhan khusus ini punya kelebihan, walaupun kita tahu dia punya hambatan. Ada yang bisa jadi guru, ada juga mereka yang punya pekerjaan sebagai entrepreneur ya. Ada siswa kami yang menjadi komposer musik ya, kelas dunia ya, seorang tunanetra, bakat yang sangat cemerlang di dunia musik, di dunia entertain. Ada juga yang memang dia punya kemampuan persuasif yang baik sebagai motivator, dan banyak lagi kegiatan yang dia bisa lakukan untuk mengaktualisasikan diri bahwa dia bukanlah manusia yang lemah. Dan kelebihan itu akan bisa kelihatan ketika diberikan kesempatan, dilatih atau diberikan pendidikan yang baik. Berikan mereka perhatian dan kesempatan yang sama, apresiasi atas apa yang telah dicapai, sehingga tumbuh kepercayaan dan bisa menjadi orang yang mandiri, yang menginspirasi untuk mereka yang lain yang merasa selalu dirinya lemah. Sekolahnya waktu itu SD-nya di sekolah SD umum. Sekar bisa mandiri, tidak pernah saya tungguin, cuman antar jemput. Tapi pelajaran itu walaupun bisa ngikutin tapi keteter. Pengalaman saya sendiri, sebaiknya memang anak itu sekolah di tempat yang sesuai dengan kemampuannya, yaitu di sekolah luar biasa atau SLB. Hilangkanlah ego, hilangkanlah gengsi, karena ini demi masa depan mereka. Ketika kita menginikan ego kita, anak kita ditaruh di sekolah umum, akhirnya anak-anak ini tidak bisa berkembang. Pertama, dibully pasti. Itu pasti dibully dengan teman-temannya. Kedua, apa yang sudah sebenarnya ada dalam diri mereka tidak akan bisa berkembang di sekolah umum. Tapi ketika dia dimasukkan di sekolah yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus, insya Allah mereka akan bisa berkembang. Jadi apa yang ada dalam diri mereka, mutiara yang ada di dalam diri mereka akan bersinar ketika mereka berada di tempat yang tepat untuk mereka.
Nah, apa itu anak berkebutuhan khusus? Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam hal perkembangan fisik, mental, intelektual, emosional, atau sosial yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Anak kebutuhan khusus ini memerlukan perhatian dan intervensi khusus agar mereka dapat mencapai potensi maksimal dalam perkembangan dan pembelajaran. Kebutuhan ini bisa muncul akibat berbagai kondisi seperti disabilitas fisik, gangguan sensorik, gangguan perkembangan, kesulitan belajar yang spesifik, dan gangguan emosional dan perilaku. Anak berkebutuhan khusus atau ABK seringkali lebih sensitif karena berbagai faktor yang terkait dengan kondisi mereka. Berikut beberapa alasan mengapa mereka bisa sensitif. Yang pertama adalah gangguan sensorik. Banyak ABK yang memiliki gangguan pemrosesan sensorik seperti yang terjadi pada anak-anak dengan kondisi autisme. Mereka bisa sangat sensitif terhadap suara, cahaya, tekstur, atau bahkan sentuhan. Stimulus yang mungkin dianggap biasa oleh orang lain sangat mengganggu atau menyakitkan bagi mereka. Yang kedua adalah kesulitan berkomunikasi. Anak-anak dengan gangguan komunikasi mungkin merasa frustasi karena kesulitan mengekspresikan diri atau memahami orang lain. Ini bisa membuat mereka lebih sensitif terhadap situasi sosial atau lingkungan yang tidak familiar. Yang ketiga adalah perbedaan neurologis. Kondisi seperti ADHD, autisme, dan gangguan belajar lainnya seringkali melibatkan perbedaan dalam cara otak memproses informasi dan emosi. Ini bisa membuat mereka lebih mudah merasa stres atau kewalahan. Yang keempat adalah pengalaman negatif. ABK mungkin mengalami lebih banyak situasi yang menantang atau tidak menyenangkan dibanding dengan anak-anak normal lainnya, seperti bullying, kegagalan akademis, atau ketidakpahaman dari orang-orang sekitar mereka. Pengalaman-pengalaman ini bisa meningkatkan sensitivitas mereka terhadap lingkungan atau interaksi sosial. Yang kelima adalah tingkat kecemasan yang tinggi. Banyak ABK memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi karena ketidakpastian dalam berinteraksi dengan lingkungan mereka atau karena mereka sering tidak mampu mengendalikan situasi. Ini bisa membuat mereka lebih mudah merasa cemas atau takut dalam berbagai situasi. Yang keenam adalah dukungan yang tidak memadai. Jika ABK tidak mendapatkan dukungan yang memadai di rumah, di sekolah, atau komunitas mereka akan mungkin lebih rentan dan sensitif terhadap tantangan sehari-hari. Poin berikutnya adalah cara menangani anak berkebutuhan khusus dengan sensitivitasnya. Jadi, menangani anak berkebutuhan khusus yang sensitif itu memerlukan pendekatan yang penuh perhatian dan juga strategis. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. Yang pertama, ciptakan lingkungan yang mendukung. Jadi pastikan lingkungan rumah dan juga sekolah itu tenang dan bebas dari gangguan sensorik yang bisa memicu sensitivitas anak. Yang kedua, pahami pemicu sensitivitas. Identifikasi hal-hal yang memicu sensitivitas anak seperti suara keras, cahaya terang, atau tekstur tertentu, dan hindari atau meminimalisasi pemicu ini. Yang ketiga, gunakan terapi dan dukungan profesional. Terapis okupasi atau terapis perilaku dapat membantu anak menyesuaikan diri dengan rangsangan sensorik dan mengelola respon mereka. Yang keempat, berikan komunikasi yang jelas. Gunakan bahasa yang sederhana dan isyarat visual untuk membantu anak memahami instruksi dan merasa aman. Yang kelima, tetapkan rutinitas yang konsisten. Anak yang sensitif sering merasa lebih aman dan nyaman dengan rutinitas yang teratur dan dapat diprediksi. Yang keenam, ajarkan teknik relaksasi. Ajarkan anak teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, mendengarkan musik tenang, atau menggunakan mainan yang menenangkan untuk membantu mereka mengatasi stres. Yang ketujuh, kolaborasi dengan pihak sekolah. Bekerjasama dengan guru dan staf di sekolah untuk memastikan anak mendapatkan dukungan yang diperlukan, termasuk adaptasi lingkungan dan juga pendekatan pengajaran yang sesuai. Yang terakhir yaitu berikan dukungan emosional. Tunjukkan empati dan dukungan emosional dan bantu anak
merasa diterima dan dipahami. Dengan menerapkan strategi-strategi di atas, anak berkebutuhan khusus yang sensitif dapat merasa lebih nyaman dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal dan juga maksimal.